Dari tanggal berapa sih Dek? Dari abis dilamar tuh ya udah sampai mau nentuin nikahan tuh ya kayak jalan aja, tapi ya cobaan juga banyak. Kayak misalnya pasti ada yang nggak cocok, ya kan Dek? Karena terus habis itu cobaan yang paling besar di aku ya, aku sampai kena demam berdarah. Suatu hari tuh tiba-tiba panas aku 39. Itu karena aku digigit nyamuk, dan faktor utamanya karena aku juga karena kelelahan. Kelelahannya tuh karena aku merasa ini ya, orang tua aku kan harus ngumpulin uang sekian puluh juta dalam waktu berapa bulan itu. Aku merasa kayak aku harus sesakpol kemampuan, maksudnya tuh semaksimal mungkin ngebantu ya suaminya aku, calon suami aku ya orang tua aku. Aku bisa dapat gaji 7 juta, bisa 7 juta, 6 juta, 7 juta. Tapi aku masuk rumah sakit, aku demam berdarah. Terus habis itu balik lagi ke mas kawin. Aku tuh pertama aku ditanya pengen mas kawin apa. Pertamanya aku nyusun anggaran untuk seserahan sama mas kawin. Terus ternyata aku bilang lah, aku pengen mas kawinnya itu 5 gram emas sama uang 300.000, 3 gram emas sama uang 500.000 sama alat sholat kayak gitu. Ya udah itu aja gitu. Terus akhirnya budget yang aku ajuin itu kan, aku awalnya tuh ditanya tuh, jadi aku ngajuin budget, terus akhirnya ditawar sama dia kayak misalnya ditawar ini nggak bisa kurang kak kayak gitu. Kan dia mau tahu kenapa menawar. Karena emang uangnya nggak ada, dihitung-hitung nipis lah, karena kan biaya lagi kan buat bapak sama mama ke Jawa kan, karena pas itu kan emang tiket habis lebaran tuh kan pasti mahal kan. Terus waktu itu juga ini ya, dari 700 ke 2.500.000 tiket. Iya, masa tiket 700 jadi 2 jutaan? Ya itu kan buat tekor lah. Makanya itu kan kalau misalnya harga tiket normal mungkin ngasihnya tuh bahkan mungkin bisa ngasih lebih. Bisa kasih lebih, cuman kan karena keadaannya waktu itu habis lebaran ya pasti tiketnya mahal, naiknya naik banget. Habis itu karena tiket naik kayak gitu, jadi awalnya tadi ingat kan kalau dari pihak suami aku tuh, dari pihak bapak tuh ngebantu 10 juta, akhirnya cuma bisa ngebantu 7.500.000. Jadi kami di sini tuh sebutin aja lah biayanya, udahlah enggak apa-apa, belak-belakan aja biar kalian tahu. Terus habis itu anggaran aku yang untuk seserahan sama mas kawin tuh juga ditawarkan sama dia. Terus ya udah, aku bilang, aku kayak mikir, aku nggak mau mikir berat ya, maksudnya aku tuh udah kerja, aku udah ngebantu orang tua aku, terus aku juga mau dinikahin orang, tapi suami aku juga masih nawar gitu. Ya udah, aku langsung bilang ya udah semampunya aja, ngasih mas kawin berapa, uang 300.000 juga aku terima kayak gitu. Sebenarnya di sini tuh cobaan loh, dengan sabar, terus dengan doa. Terus ini kenapa ketika aku bilang terserah aja mau ngasih mas kawin berapa, uang 300.000 juga nggak apa-apa, tapi di sisi lain tuh kayak aku langsung kayak tertampar sendiri gitu loh. Maksudnya aku langsung nangis, maksudnya sedih tuh kayak ya Allah, ya sedih aja gitu, pokoknya sedih aja gitu. Akhirnya aku nggak tahu kenapa, mungkin dia juga mikir kali ya, kalau misalnya masa sih aku ngehargain calon istri aku tuh segitu gitu. Akhirnya tiba-tiba aku tuh di chat tiba-tiba gini, aku sudah transfer uang ke rekening, ini tolong beli emas 5 gram sama uang 500.000 gitu. Yang awalnya aku minta emasnya 3 gram, jadi dia disuruh beli emas 5 gram. Terus aku kan kaget ya, ini orang dapat uang dari mana gitu. Terus aku ternyata dia bilang kalau dia ngejual gimbal. Ya jadi apa ya? Gimana perasaan abang ketika aku bilang ya udah mas kawinnya 300.000 aja gitu, gimana bilang? Ya kan kita nggak boleh pasrah juga ya kan. Di situ kan masih bisa diusahain ya kan. Yang kita pasrah itu ketika kita udah pola kemampuan kita tuh kita nggak bisa, itu baru pasrah. Kan di sebelum nikah tuh kan emang ya nggak tahu nanti kalian ya, pokoknya abis dari lamaran abis dari ngelamar sampai ke situ tuh, sampai mau nikah tuh cobaannya tuh muter aja, pokoknya cobaan terus entah itu yang sini cemberut, yang sini maunya gini, yang sini nggak bisa, yang ini. Jadi kita harus dipikirkan sama-sama, dan yang lebih penting lagi ya kita berduanya gitu kan, apa aja yang harus disiapkan, karena mungkin orang tua kita juga pasrah kan. Aku mikir sampai pengen jual kamera, cuman kamera ini kan aset berharga kan. Aku coba pertama, kalau misalnya nanti ini nggak bisa, barulah kamera yang dijual. Tapi sayangnya dia tertolongkan nih, kameranya nggak jadi dijual. Jadi aku jual gimbal. Jadi gimbal itu stabilizer buat kamera itu loh aku jual. Kok sekarang nggak punya gimbal gitu kan? Ya udah, itu aku jual buat ngasih mas kawin ke Izal. Sebenarnya aku juga pengen jual kamera dan ngasih lagi gitu kan.
udah nggak kepikiran lagi tuh yang kayak oh sayang kamera, oh sayangnya udah nggak kepikiran lagi. Ya udah gimana caranya aku bisa buat dia senang, buat dia senyum. Kalau bisa tuh emang aku pengen kemarin tuh jual kamera, cuman yang ya kamera kan emang bentuknya udah aneh kan, maksudnya tuh udah butut. Jadi mungkin orang juga kayak ngasih harga segini tuh kayak mikir-mikir pasti jatuhnya murah banget, ya udah kalau gitu jangan dijual gitu kan. Terus ini sedikit ini sih catatan sih, kayak misal sebaik-baiknya perempuan tuh memang mintanya itu sedikit, memang mintanya sedikit, tapi bukan mintanya sedikit, tidak memberatkan. Iya, tidak memberatkan kepada laki-laki gitu. Tapi kan sebagai laki-laki juga harus berusaha untuk ngasih yang terbaik ngasih yang ke terbaik. perempuan. Jangan mentang-mentang sebaik-baiknya wanita itu yang ringan mas kawinnya. Yang ringan mas kawinnya, iya oke, ya ringan mas kawinnya. Ya udah kasih mas kawinnya 100.000. Tapi nggak gitu juga kali. Maksudnya, iya berusahalah dulu sapol kemampuan. Kalau misalnya kalian bisa ngasih yang terbaik, kenapa enggak gitu? Toh itu juga buat istri sendiri juga. Itu juga buat istri sendiri kan. Aku mikirnya pas itu kayak gitu. Jadi kalian usaha dulu. Nanti kalau misalnya kalian nggak bisa ya udah jujur aja. Aku udah jual ini loh, aku udah usaha ini, aku udah, misalnya kalian borongan kerja ya, aku udah nguli loh buat nyari biaya kita. Kalau sudah usaha kayak gitu kan sendaknya ya, walaupun nggak sesuai target, misalnya yang tadinya mintanya 10 juta tapi cuman ke target misalnya cuman 5 juta, tapi cewek itu bakal ngehargain kok. Karena iya kan, Dek? Bener nggak? Ya karena usahanya sih. Karena usahanya. Akhirnya terus mas kawin aku jadi 5 gram emas sama uang 500.000. Secara nominal itu 3 juta. Jadi 3 juta. Total semua tuh 3 juta. Kalau misalnya mas kawin, kalau misalnya dibanding sama orang-orang di luar jauh lah. Kami tuh nggak ada apa-apanya. Terus yang seserahannya yang dibawa tuh apa aja. Jadi kan biasanya orang di luar kan mas kawin itu perhiasan itu di luar mas kawin ya. Perhiasan itu kan biasanya mas kawinnya sendiri, perhiasannya ada satu set sendiri gitu. Kalau aku enggak, jadi mas kawinnya itu dirupakan perhiasan. Maksudnya mas kawinnya itu berupa perhiasan, kalung, cincin sama cincin aja kalau nggak salah. Mas kawinnya berupa itu aja, sama uang 500.000. Uang 500.000 sama alat sholat, pakaiannya satu set, terus habis itu make upnya satu set, udah 5 aja. Ya jauh lah kalau misalnya dibanding sama orang-orang di luar, jauh banget. Ibaratnya kalau ada kotak-kotak ya, cuman 5 kotak itu sudah seserahan, sudah sekaligus mas kawin. Jadi itu dikit banget lah. Dan itu untungnya kedua orang tua sih sama-sama ridho, dan kedua orang tua sama-sama ini sih, sama-sama oh ya udah nggak apa-apa, udah sama-sama seneng sih kalau misalnya anaknya mau menikah. Dan kami juga menikah juga pakai sepatu Vans karena harapannya biar kita nyaman, karena kita bakal berdiri terus nyambut tamu. Bajunya kita juga bikin sendiri, kita nggak ada priwet. Terus rangkaian pernikahannya juga kita bikin yang simple karena itu tadi ya, karena tamunya yang diundang itu banyak. Pokoknya kita harus memposisikan diri kita senyaman mungkin gitu. Dan oh ya satu lagi ya, ini kan kenapa biaya pernikahannya itu sampai banyak padahal terkesan sederhana. Jadi banyak di budaya orang Jawa, khususnya tempat aku tinggal, jadi kebanyakan uangnya itu lari di makanan gitu, ada yang sebelum nikah itu nggak ngirim makanan ke semua orang, habis itu setelah nanti orang datang ke nikahan itu pulangnya dibawain makanan. Itu sebenarnya yang bikin biaya itu benar-benar membengkak ya, karena semuanya itu buat makanan. Tapi hal yang menjadi kabar baik adalah apa-apa yang dikeluarkan untuk biaya pernikahan itu tertutup semua dengan apa yang biaya kita dapat. Jadi semua yang kita keluarin itu semuanya ketutup gitu. Semuanya, maksudnya uang yang kita dapat kembali tuh pas untuk nutup biaya pernikahan kita. Jadi kita memulai pernikahan itu mulai dari nol. Kita benar-benar berharap dari perjalanan kita yang sakpal kemampuan kita, maksudnya semampu kita, sekuat tenaga kita untuk berjalan di aturan Allah sama mengikuti anjuran Nabi. Kita berharap itu kita selalu dikasih ketenangan, kita selalu dikasih, pokoknya intinya kita pengen pahala tuh yang banyak, kita pengen berada di jalan yang baik, kita juga pengen berakhir di jalan yang baik, kayak gitu aja sih. Kenapa aku gak banyak ngomong, karena kalau aku ngomong tuh belibet, terus
muter-muter kemana-mana. terus jadinya nanti waktunya molor, ini aja udah panjang, ngomong kayak gini lebih menyerahkan ke istri. Belibet kan? Sebenarnya nggak belibet, cuman ya emang belibet. Apa kalian jangan ngira ngiranya nikah itu enak. Ya sebenarnya enak nikah, cuman kalau misalnya kalian nggak kuat ngadapin cobaannya, ya kandas. Terakhir sih kalau ini pesan kami buat mungkin orang-orang di luar sana yang nonton video kita. Jadi buat laki-laki dan perempuan, mungkin itu kedengarannya klise, tapi jangan lupa selalu menjadi versi terbaik diri kamu berdasarkan tatanan agama yang kamu anut. Kalau misalnya aku di Islam ya yang sesuai sama Al-Quran dan yang sesuai sama Al-Hadis. Jadilah pribadi yang terbaik versi kamu sesuai aturan yang ada. Karena jodoh yang baik itu juga, seseorang yang baik juga akan dapat jodoh yang baik. Buat perempuan tuh jangan lupa untuk selalu nyiapin gimana cara jadi istri yang baik. Jangan sibuk dengan sosial media, jangan sibuk dengan hal-hal yang menurut kalian itu malah bikin nilai kalian itu turun di mata Allah, dan lebih parahnya kalau nimbulin dosa. Terus habis itu kalau jadi lelaki itu ya belajar bertanggung jawab mulai dari sekarang, nggak cuma masalah uang aja, belajar gimana cara jadi suami, karena setelah nikah tuh nggak cuma bisa ngasih nafkah secara materi, tapi juga bisa ngasih nafkah secara batin, harus bisa ngenasehatin masing-masing. Cewek cowok itu harus, apalagi kalau udah jadi pasangan suami istri tuh harus ngerti dosa, harus ngerti pahala, dan harus ngerti dosa, harus ngerti hak dan kewajiban. Karena kalau misalnya perempuan nggak ngerti dosa, kadang lepas kerudung ke orang yang bukan mahram, ke orang yang ke sosial media yang dilihat banyak orang, itu kan juga mengalirkan dosa juga ke suaminya. Terus habis itu kalau misalnya buat laki-laki juga, kalau misal nyentuh, kalau misalnya nggak tahu pahala sama dosa, kalau misalnya nggak tahu kalau salaman sama yang bukan mahram itu dosa, kan pastinya dia juga udah banyak berbuat dosa kayak gitu. Dan kalau misalnya dia berbuat banyak dosa, kan pastinya nggak bisa ngebimbing istrinya juga kayak gitu. Karena tujuan kita menikah itu kan biar kita bisa ibadah sama Allah, kita bisa nyari pahala berlipat-lipat. Tujuannya juga biar hidup kita setelah di dunia ini biar bisa masuk surga. Udah itu aja sih tujuannya juga. Masuk surga sih tujuan. Jangan sampai kayak misal untuk yang mungkin yang sekarang masih belum ketemu jodohnya juga jangan pernah berhenti berdoa. Karena aku juga dapat jodoh usia 22 itu juga nggak tiba-tiba aku yang pengen hijrah karena pengen dapat jodoh, itu enggak. Aku pakaian kayak gini juga 1 tahun sebelum aku kenal dia. Maksudnya aku tuh kepikiran umur berapa nikah, terus aku nyiapin, pokoknya dari SMA aku udah nyiapin kayak misal aku nanti kepengen nikah usia segini, nanti kalau aku nikah kayak gini, aku udah kepikiran kayak gitu aja. Terus doanya tuh dari itu gitu, dari umur 18 tahun, dari sekitar 24 tahun yang lalu ketika aku nikah gitu, 4 tahun sebelum aku usia 22 gitu. Jadi jangan nyerah dulu ke yang belum dapet jodoh. Mungkin memang jodoh kalian belum ditemukan karena ya bisa jadi karena kalian belum nyiapin yang terbaik versi kalian. Bisa juga udah ada tapi kaliannya nggak mau, jadi kalian milih jodoh yang lain kayak gitu. Jadi buat kalian di luar sana jangan terlena sama jangan terlena sama perbuatan dosa yang menyenangkan. Dan kalau misalnya ada yang udah merasa aku udah berbuat baik, aku udah ini versi terbaik diriku, tapi jodoh belum ketemu, sabar. Karena masing-masing dari kita, Mas Sidik juga dari kapan ya, SMP, dari SMA. Dari SMA udah nggak pacaran. Dari SMA sampai sebenarnya nggak boleh pacaran coy. Iya, enggak, maksudnya jangan sampai pacaran, enggak, maksudnya tuh mulai pengen nikah tuh dia bener-bener pas kuliah sih. Enggak ceng-cengin cewek tuh udah dari lama. Teman cewek tuh kan ya siapa sih yang mau berteman sama cewek laki-laki normal coy. Tapi ya seenggaknya kita meminimalisir terus bisa berubah gitu kan. Ya mungkin itu aja sih ya, Kak. Udah.
Semoga kita semua selalu diberi kelancaran dan kebarokahan dalam menjalani hidup, dan jangan lupa selalu berprasangka baik sama Allah. Dadah, assalamualaikum. Oh ya, sebelum kami pamit, doakan kami selalu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kalau misalnya kalian ada yang nanya, kapan punya momongan nih? Itu Allah yang tahu. Kita cuma bisa berusaha, ya kan? Kalau misalnya Allah kasih, langsung dikasih. Dan kuncinya hanya sabar. Ya udah, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah.